Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang sahabatku petani dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Petani Cakep. Baik sahabat petani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tanaman cabai rawit. Jadi untuk tanaman cabai rawit ini sudah banyak yang kita upload ya di konten YouTube Petani Cakep ini, mulai dari perawatan awal hingga siap dipanen dan proses pembungaan maupun pembuahan. Yang pertama kita akan bahas mulai dari penanaman kemarin ya. Sebelum proses pembungaan dan pembuahan, sebelum juga proses penanaman, tentunya dengan metode awal yang kita gunakan untuk menanam cabai, kita lakukan penyemaian terlebih dahulu ataupun membuat bendengan ya. Karena kan dengan tanaman cabai ini caranya sistem pindah tanam. Jadi dengan metode penyemaian bendengan, kita menggunakan benih lokal ya. Benih lokal itu cabai sendiri, cabai seperti ini ya. Kita ambil yang sudah tua ataupun yang merah itu, terus kita kelupas, kita ambil bijinya dan kita kumpulkan, kita keringkan ataupun kita jemur. Setelah siap dilakukan penaburan ataupun pembenihan di bendengan, kita lakukan perendaman terlebih dahulu ya. Kita lakukan perendaman untuk benih cabai yang akan kita semai. Tujuan dan manfaat untuk dilakukan perendaman itu tersendiri, kita bisa mengetahui benih yang bagus dan benih yang tidak bagus. Jadi benih yang bagus itu dia akan tenggelam, terus benih yang mengambang itu kita ambil dan kita buang. Kita tidak ikutkan untuk semaian cabai di bendengan kami. Nah setelah itu kita lakukan penyemaian pada bendengan yang sebelumnya sudah kita persiapkan semaksimal mungkin. Tanah sudah kita gemburkan, sudah kita kasih pupuk kandang maupun penyemprotan apapun itu yang sudah disiapkan ya. Kita lakukan penyemaian. Proses penyemaian ini juga tidak sebentar ya sahabat petani, memerlukan waktu yang lama juga menunggu tumbuh benih cabai yang kita semai, baik mulai dari perawatan awal hingga penyiraman. Itu juga sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesuburan ataupun supaya benih cabai yang kita semai itu bagus tumbuhnya. Nah setelah melalui proses itu, bisa kita cek keadaannya apakah sudah terlihat hidup, subur, terhalang dari penyakit. Kita bisa ambil dan kita pindah tanam. Untuk pindah tanam itu kemarin kita tanamnya di persawahan ya. Jadi di persawahan, sedangkan untuk bendengannya itu di ladang. Karena yang bagus di ladang, sudah dilakukan bolak-balik ya kemarin. Untuk pembuatan bendengan di ladang yang bagus, untuk persemaiannya ini kita pindah di sawah. Jadi tentunya tanahnya beda ya sobat petani. Nah tanaman cabai ini dengan dilakukan pindah tanam tentunya harus beradaptasi dengan tanah ya, yang mana tanahnya dulu di ladang dicabut terus dipindah ke tanah persawahan. Itu kan tanahnya beda. Itu si cabai harus lama ya beradaptasinya. Untuk sekali penanaman itu biasanya masih menunggu 2-3 hari atau 4 hari ya. Lama lah untuk proses beradaptasi sampai hidup, sampai akarnya menyatu dengan tanah. Nah setelah itu kita lakukan perawatan semaksimal mungkin ya untuk cabai yang sudah kita tanam. Untuk perawatan tanah yang akan kita tanami cabai di sawah ini, kita tidak semaksimal mungkin kita lakukan perawatannya ya. Karena kan di persawahan itu tidak fokus hanya satu tanaman ya. Jadi ada jagung,
dan ada kacang tanah. Dan tanaman cabai ini kita tanamnya di sela-sela tanaman jagung. Nah, seperti ini ya sahabat petani. Intinya tumpang sari, bisa dibilang tumpang sari, memaksimalkan itu ya, meminimalisir lahan lah, pemanfaatan lahan untuk segala tanaman yang ada kita tanam. Nah, untuk proses penanaman kemarin juga tidak terlalu sibuk memakai plastik ataupun mulsa, terus juga tidak dilakukan penggulutan seperti petani cabai umumnya ya. Jadi kita TOT, tanpa olah tanah. Jadi taju tanam, kita pendam, terus kita kasih pupuk kandang. Pupuk kandang itu bisa meliputi kotoran kambing ataupun kotoran sapi, karena itu yang bisa dibilang paling mantap untuk tanaman cabai di tempat kami ya. Sesuai dengan perawatan yang sudah kita persiapkan, kita melihat kondisi tanaman cabai kok sudah terlihat subur, sudah terlihat hidup. Nah, perawatan selanjutnya tentunya kita tetap membutuhkan kimia ya sahabat petani, karena dengan kimia itu akan mempercepat prosesnya, itu lebih cepat keadaan tanaman itu, prosesnya lebih cepat tumbuh dan subur, pembungaan dan pembuahannya juga cepat kalau dengan kimia. Tapi kalau pupuk kandang itu kan lama prosesnya ya, tapi jangkauannya panjang. Nah, seperti itu, saling membutuhkan, saling melengkapi. Jadi untuk pemupukan yang pertama itu kemarin kita menggunakan NPK Ponska ya sahabat petani. NPK Ponska ini bisa kita buatkan untuk berbagai jenis tanaman, khususnya tanaman cabai. Jadi untuk pemupukan kita dengan cara penaburan. Penaburan seperti tanaman cabai, tanaman jagung pada umumnya, kita lakukan penaburan dan kita lakukan pengairan supaya pupuk yang kita letakkan di bawah cabai ini supaya bisa meresap langsung ke akar cabai dan bisa membuat cabai ini lebih subur, lebih mantap. Nah, seterusnya ya, untuk perawatan cabai itu tidak serta-merta kita biarkan begitu saja. Perawatannya super ekstra ya sahabat petani untuk tanaman cabai ini, karena sangat rentan sekali untuk penyakit jamur, juga sangat rentan, hama pun juga sangat rentan. Jadi kalau tidak dilakukan penyemprotan itu akan membahayakan buah yang akan diproses. Bunganya itu biasanya rontok, bunganya itu rontok. Jadi untuk penyemprotan di awal kemarin itu kita lakukan mulai tanaman cabai ini sudah tumbuh di usia sekitaran 1 bulanan ya. Itu kita lakukan penyemprotan, baik penyemprotan fungisida, insektisida maupun perangsang buah. Kemarin juga sudah kita lakukan penyemprotan untuk perangsang buah menggunakan Gandasil B, dan kita campur dengan fungisida skor. Itu juga termasuk amunisi yang kita gunakan. Itu bisa meliputi apa saja ya untuk fungisida, tergantung para sahabat petani yang sering digunakan, yang cocok untuk tanamannya seperti apa, itu silakan. Karena fungisida ya sistemnya pencegahan hama jamur seperti kerontokan, busukan itu. Sedangkan untuk insektisida pada ulat ya itu banyak sekali jenisnya, tergantung sahabat petani. Kalau saya ya Proklim itu sudah, ataupun yang lain juga banyak. Nah, jadi seperti itu mulai dari perawatan awal hingga saat ini. Setelah perawatan sesuai yang kita terapkan itu sudah bagus, terus kondisinya tanaman juga bagus, kita langsung lakukan pemanenan ya sahabat petani. Pemanenan kalau sudah kondisi cabai ini tua, kondisinya agak tua, kita segera lakukan pemanenan. Dan pemanenan ini bisa kita lakukan sampai 2, 3 kali, 4 kali panen, karena tanaman cabai sekali petik itu akan tumbuh lagi, itu membuat bunga dan proses pembuahan lagi.
Jadi seperti itu, tergantung dari batang. Kalau batangnya semakin subur terus, ya buah yang akan dihasilkan juga akan banyak. Jadi seperti itu, tergantung ke perawatannya juga. Dan kalau cabai mahal seperti sekarang ini harganya 30.000, 35.000, itu sangat menguntungkan sekali ya sahabat petani. Jadi sangat menguntungkan lah ya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi seperti itu. Nah, oke sahabat petani, mungkin untuk pengalaman budidaya tanaman cabai saya seperti itu. Semoga bisa membantu sahabat petani, khususnya bagi pemula. Semoga bermanfaat untuk video kali ini yang saya bagikan. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, dan dinyalakan juga loncengnya biar selalu mengikuti video uploadan terbaru dari channel YouTube Petani Cakep seputar konten pertanian. Oke, akhir kata dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu.